Oke, selamat sore Sobat Murjani. Video kali ini saya udah lupa tanggal berapa hari ini ya. Tapi ini adalah video yang ketujuh terkait dengan aktivitas yang saya lakukan dalam sertifikasi ISO 31000 tahun 2018 tentang manajemen risiko. Nah, kali ini kita akan mengkaitkan proses manajemen risiko dan bagaimana implementasinya terkait dengan perubahan komposisi jabatan-jabatan yang ada di rumah sakit. Nah, Sobat Murjani mungkin sudah memahami bahwa di beberapa rumah sakit jabatan eselon 4 itu sudah dileburkan atau dikonversi ke dalam jabatan fungsional, diantaranya adalah administrator kesehatan. Ini yang cukup terkenal sekarang. Nah, administrator kesehatan itu aktivitasnya adalah yang utama melakukan telaahan dan layanan administrasi kebijakan, kemudian sertifikasi, kemudian perizinan dan akreditasi. Nah, kunci sukses dalam manajemen risiko adalah leadership. Sebagaimana dalam video sebelumnya kami sampaikan bahwa leadership adalah faktor kunci yang bisa membuat aktivitas manajemen risiko itu berjalan sesuai dengan kerangka yang sudah kita tetapkan. Nah, leadership itu tidak hanya sebatas kapasitas individual seorang top manager, tapi lebih kepada tersedianya perangkat-perangkat yang memungkinkan organisasi untuk bergerak ke arah tata kelola manajemen risiko yang baik. Bapak Ibu, administrator kesehatan dalam hal ini adalah jabatan fungsional yang idealnya mereka menghasilkan analisis-analisis dan rekomendasi-rekomendasi kebijakan serta peramalan kebijakan dan mereview efektivitas dari kebijakan. Nah, kalau organisasi kita sudah berpikir untuk ke arah manajemen risiko, maka administrator kesehatan harus siap memberikan sebuah kajian-kajian, kemudian penilaian dan barangkali menyiapkan draft kebijakan-kebijakan yang dapat diambil oleh direksi bagaimana untuk mengintegrasikan manajemen risiko ke dalam proses bisnis organisasi. Nah, oleh sebab itu kawan-kawan eselon 4 yang sekarang menduduki jabatan administrator kesehatan ahli muda, sadarilah bahwa kita ini masih muda. Namanya juga ahli muda ya. Jangan mengeluh, jangan bersedih. Kita tidak kehilangan apapun, tetapi ada peluang yang kalau kita eksplorasi maksimal justru bisa menambah value dari diri kita dan kondisi kita saat ini. Oke. Nah, apa saja produk-produk yang bisa dihasilkan oleh administrator kesehatan dalam menunjang proses manajemen risiko di organisasi, khususnya rumah sakit? Yang pertama, administrator kesehatan bisa menyusun rekomendasi-rekomendasi dan perlunya dibuat sebuah kebijakan berdasarkan analisis yang dilakukan. Bentuknya bisa bermacam-macam, bisa berupa telaahan yang disisipi dengan draft kebijakan-kebijakan, atau malah terlibat merancang kebijakan itu, kemudian mengkomunikasikan kebijakan itu kepada pihak stakeholder, kemudian melakukan uji coba terhadap kebijakan manajemen risiko yang dibuat, lalu memantau dan mengendalikan kegiatan manajemen risiko yang dilakukan, kemudian memberikan supervisi, bahkan mengevaluasi kebijakan itu apakah sudah berjalan dengan baik atau tidak. Nah, yang kedua adalah memproses lahirnya kebijakan. Nah, terkait dengan hal ini, Bapak Ibu bisa mencermati produk-produk hukum yang ada, kemudian diakselerasi dengan potensi-potensi yang ada dalam organisasi, sehingga Bapak Ibu bisa membantu pimpinan puncak untuk melahirkan kebijakan yang kondusif sehingga terjadinya proses manajemen mutu yang handal dalam organisasi. Nah, kemudian
Eh, dalam proses perizinan, kita sama-sama tahu bahwa sekarang perizinan sudah bergeser paradigmanya menjadi perizinan yang sensitif terhadap potensi atau risiko. Nah, kalau Bapak Ibu biasa memproses izin operasional atau izin apapun, sekarang perizinan itu terpusat menggunakan platform digital OSS RBA, yaitu One Single Submission Risk Based Approach. Artinya perizinan sekarang ini sudah mengadopsi prinsip-prinsip manajemen risiko. Nah, Bapak Ibu yang administrator kesehatan yang memahami atau membidangi atau memiliki kompetensi keahlian dalam manajemen risiko, maka silahkan menerapkan itu dalam memproses perizinan agar izin yang dikeluarkan itu tidak berisiko terhadap mereka yang menerima izin, memperoleh izin, maupun terhadap lembaga yang menerbitkan perizinan. Kemudian dalam hal sertifikasi, hati-hati juga Bapak Ibu adalah orang yang memproses sertifikasi kompetensi, sehingga apabila metode sertifikasinya dapat diperdebatkan, maka keputusan sertifikasi itu menjadi berpotensi untuk menimbulkan gugatan-gugatan hukum. Kita memberikan sertifikat kepada orang yang tidak kompeten, itu juga bermasalah pada akhirnya nanti. Nah, terkait dengan akreditasi, memotret kondisi itu sebenarnya adalah penilaian kematangan sebuah organisasi berdasarkan standar-standar tertentu. Nah, Bapak Ibu yang menjadi administrator kesehatan, barangkali juga ada yang menjadi surveyor akreditasi di lembaga-lembaga independen penyelenggara akreditasi, pelaksana akreditasi. Nah, kerangka manajemen risiko ini dapat Bapak Ibu terapkan ketika melakukan akreditasi di rumah sakit yang ditugaskan. Oleh sebab itu, dalam video kemarin kami sampaikan kerangka KMK 1128 tentu ada spirit manajemen risiko yang menginspirasinya. Nah, silahkan gunakan paradigma itu untuk memotret sebuah organisasi rumah sakit yang disurvei, sehingga menghasilkan rekomendasi yang memang berbasis manajemen risiko, sehingga jaminan akreditasi yang diberikan memang betul-betul adalah jaminan assurance yang memadai dalam manajemen risiko, khususnya risiko-risiko klinis dan keselamatan pasien. Baik, itu saja video kali ini. Saya baru saja menyelesaikan ujian, jadi agak-agak mumet. Tapi tetap saja salam hangat dari Bali, Rumah Sakit Umum Dr. Murjani, profesional, bermutu, ramah. Kita mau piknik coy, besok pulang.